Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 8 dan kelas 9, apa kabar kalian di rumah? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan menambah wawasan saja karena materi kelas 9 sudah habis dan kelas 8 tinggal sedikit lagi. Nah, untuk itu kelas 9 kita akan mereview dari kelas 8. Nah, mari sama-sama kita simak. Ada masa penjajaan wilayah Nusantara Indonesia, masa persiapan kemerdekaan, proklamir kemerdekaan, masa Orde Baru 1966 sampai 1988, masa reformasi 1998, masa milenial 2000 dan masa COVID-19 2020. Nah, yang melatar belakangi terjadinya masa penjajahan wilayah-wilayah di Nusantara kita ini rempah-rempah yang sangat kaya yang ada di Indonesia, maka menjadi salah satu ketertarikan penjajahan baik dari Belanda, Portugis, Inggris untuk masuk ke wilayah Indonesia menguasai pertanian di Indonesia. Nah, ini dia pahlawan kita yang berasal dari Maluku. Ya, betul sekali. Patimura menyelamatkan wilayah Maluku dengan melawan VOC yang ingin merebut wilayah kekuasaan Maluku untuk merampas hasil bumi Maluku. Kemudian ada Tengku Umar dari Aceh. Nah, ini ilustrasi gambarnya. Kemudian Tengku Umar lahir pada tahun 1854, kemudian wafat tahun 1899. Beliau mempertahankan wilayah Aceh. Ada beberapa strategi yang beliau lakukan, yaitu pura-pura bergabung dengan Belanda agar bisa mensiasati strategi Belanda. Kemudian Tengku Umar juga dibantu oleh istrinya yaitu Cunyak Din, dan beliau sama-sama wafat dalam mempertahankan tanah Aceh. Tapi Tengku Umar dulu yang wafat, kemudian baru Cunyak Din. Nah, setelah masa penjajahan usai, maka terjadilah pertemuan antara Soekarno pada waktu itu, tapi ini belum merdeka. Soekarno dan beberapa tim melakukan pertemuan untuk membahas masalah kemerdekaan Indonesia. Nah, pada waktu itu ada isu yang menyatakan bahwa Indonesia itu merdeka diberi oleh Belanda, namun Soekarno tidak mau, maka mereka akan meresmikannya sendiri dengan cara berdiskusi terlebih dahulu. Nah, ini Pak Soekarno-Hatta, kemudian ini Muhammad Hatta, dan ini jajaran-jajaran pemerintah pada waktu itu. Nah, kemudian ini pengumuman bahwa akan diadakannya proklamir kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk yang inilah hari diproklamirkan kemerdekaan Indonesia pertama kalinya, tepatnya di lapangan rumah Soekarno-Hatta. Anak-anak Miss masih ingat kan? Sudah kita pelajari. Nah, berikut ada pengibaran bendera putih yang pertama kali disaksikan oleh rakyat. Nah, untuk saat ini kalian juga sudah melakukannya sejak pada Senin, yaitu upacara bendera dan hari-hari kebangsaan lainnya seperti 17 Agustus, Hari Pahlawan, dan lain-lain sebagainya di saat kita sudah merdeka. Nah, kemudian kita lanjut lagi dengan setelah Indonesia merdeka, masuklah kita kepada Orde Baru, di mana Orde Baru itu menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret tahun 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Nah, ini sumpah jabatan ketika Soeharto dipilih menjadi presiden untuk menggantikan Soekarno. Pemerintah langsung menata negara, salah satu dengan melantik Soeharto sebagai presiden untuk melanjutkan kepemimpinan Soekarno. Kemudian masuk kepada era reformasi atau pasca Soeharto. Mulai pada pertengahan 1998
tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan wakilnya yaitu Presiden B.J. Habibie. Kenapa Soeharto turun? Karena pada waktu itu mahasiswa menuntut beliau untuk turun dari jabatannya karena sudah ada praktek-praktek korupsi yang terselubung yang merugikan rakyat. Maka Presiden Soeharto turunlah dari jabatannya dan digantikan oleh B.J. Habibie yang sekarang sudah almarhum. Nah, kemudian ini ilustrasi masa Orde Baru. Ada peristiwa G30 SPKI di dalam masa Orde Baru itu. Kemudian ada masa kekuasaan Soeharto. Nah, ini adalah masa milenial sekarang. Nah, ini ilustrasi tadi detik-detik pengunduran diri Soeharto. Nah, ini juga gambar ilustrasi Orde Lama, Orde Baru, masa reformasi. Kemudian ada era milenial. Nah, era milenial ini, generasi ini lahir setelah zaman generasi X atau tepatnya pada kisaran tahun 1980 sampai tahun 2000-an hingga sekarang. Indonesia dan kemudian sekarang di saat Indonesia sudah berkembang, dunia sudah berkembang dengan segala macam kecanggihan informasi dan teknologi, pada tahun 2020 tepatnya bulan Maret awal, Maret awal, Indonesia dan dunia berduka. COVID-19 sedang menguji kita atau coronavirus. Nah, anak-anak Miss himbau pada kalian semua, kalian juga sudah tahu bukan cara pencegahan virus corona? Nah, bisa dilihat, cuci tangan sesering mungkin dengan air yang mengalir setelah melakukan aktivitas atau sebelum melakukan aktivitas, sebelum memegang wajah, cuci wajah kalian terlebih dahulu, dan sesering mungkin kalian bersihkan alat-alat yang sering kalian pegang, salah satunya HP atau gadget kalian. Bisa kalian bersihkan dengan menggunakan sanitizer, karena kalau dicuci tidak mungkin kan. Kemudian kalian gunakan masker saat kalian pergi keluar rumah atau ketika sedang batuk flu agar tidak menularkan kepada orang lain. Kemudian hindari kontak dengan orang yang sedang demam atau batuk dan pilek. Nah, jika berkunjung ke pasar hewan atau pasar tradisional, hindari kontak dengan hewan tanpa alat pelindung diri. Kemudian sebaiknya untuk sementara hindari berpergian ke daerah endemis atau daerah yang sudah terserang COVID atau daerah-daerah yang sudah bertanda merah. Nah, untuk itu tahan-tahan, sabar-sabar dulu kalian di rumah untuk melakukan perjalanan keluar yang lebih jauh, apalagi pulang kampung ya. Itu sangat berbahaya karena sekarang Indonesia sudah masa siaga. Kemudian istirahatlah yang cukup di malam hari, tidur yang cukup. Kemudian tak lupa untuk minum yang cukup dan jaga jarak. Jaga jarak yang baik itu adalah 2 meter atau 6 kaki orang dewasa. Kemudian tidak berjabat tangan terlebih dahulu, cukup digantikan dengan bersalaman dengan cara yang lain. Nah, ilustrasinya seperti ini, kalian bisa baca, bisa juga kalian lihat di berita-berita atau di news TV ataupun di Google. Banyak sekali sumber-sumber situs-situs yang bisa kalian cari informasinya tentang coronavirus. Nah, Miss yakin kalian adalah generasi penerus yang sangat bijak, yang sangat cerdik untuk menyikapi hal ini. Seluruh dunia tengah berperang melawan epidemi virus corona. Masing-masing menyiapkan berbagai langkah antisipasi guna meminimalkan daya rusak COVID-19 ini. Wabah virus corona yang telah mengganggu berbagai aktivitas menciptakan peningkatan resiko pada ekonomi global. Optimisme ekonomi dunia itu bisa tumbuh ke 3,3% pada 2020, hampir dipastikan tidak akan tercapai. Karena apa? Karena dengan adanya virus corona, semua perdagangan sangat terhambat. Kalian tahu sendiri, harga masker sekarang sudah menjadi 15.000 satu lembarnya. Ya,
yang tadinya satu box itu cuma 45.000, sekarang sudah menjadi 150 atau 140.000. Nah, kemudian banyak sekali informasi, banyak sekali efek negatif dari pandemik ini. Maka dari itu anak-anak MIS bisa simpulkan sendiri keterkaitan antara perdagangan internasional, antara masa penjajahan, masa reformasi, masa Orde Baru, dan sampai dengan masa coronavirus ini. Apa yang harus anak-anak MIS sikapi, apa yang harus anak-anak MIS lakukan, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga dan untuk kota Tanjung Pinang ini serta untuk bangsa ini. Demikian wawasan kita hari ini. Semoga anak-anak MIS, generasi penerus bangsa, calon-calon pemimpin negeri ini dapat berpartisipasi dalam mengisi pembangunan dan mengkampanyekan upaya pencegahan coronavirus atau COVID-19 sesuai kemampuan anak-anak MIS di segala media sosial yang anak-anak MIS punya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.